Gereja membutuhkan seorang pastor dalam bahasa Inggris ya. Seorang pastor yang benar-benar mengetahui, atau seorang pendeta atau seorang gembala yang benar-benar mengetahui jati dirinya, panggilannya, serta job and desk-nya, atau yang apa yang ditugaskan, yang dikerjakan. Supaya kita memahami job desk kita, supaya memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Jadi di sini sekali lagi kebutuhan yang sangat khas dan luas ini. Nah, munculnya banyak disiplin ilmu yang kedua. Sehingga ada alat profesi baru yang digunakan untuk memelihara dan pertumbuhan gereja. Nah, ada banyak disiplin ilmu yang muncul di akhir-akhir. Ada, kalau mungkin Bapak Ibu pernah belajar teologi kontemporer atau teologi abad 21, begitu banyak macam dalam teologi-teologi di abad 21 itu. Yang boleh saya sebutkan salah satunya adalah prosperity of theology atau teologi kemakmuran, teologi sukses, atau teologi harga diri, atau self-esteem of theology. Nah, jadi di sini dengan melihat itu semua, pentingnya Bapak Ibu mempelajari teologi pastoral dalam penggembalaan. Supaya tidak salah arah. Supaya kita tidak salah untuk kita di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang gembala. Yang kedua, tanpa studi terhadap teologi pastoral, pemahaman tentang iman tidak akan terterangi. Nah, tugas seorang pastoral ini dalam penggembalaan salah satunya adalah bagaimana dia memberikan pemahaman tentang iman itu kepada jemaat. Bukan hanya cuma kumpul-kumpul. Bukan hanya cuma saudara nyanyi-nyanyi di situ, tidak. Tapi di situ ada memahami tentang iman itu dengan baik. Sehingga teologi pastoral berperan di sana. Yang berikutnya, studi terhadap teologi pastoral penting karena suasana psikologis hari-hari ini. Di tengah pandemik, Bapak Ibu ya, di tengah ekonomi yang sulit, di tengah keadaan situasi yang tidak menentu, bahkan sampai minyak goreng aja jadi masalah, jemaat butuh satu bimbingan pastoral dari saudara yang up to date begitu, yang bisa membuat jemaat itu lebih bersemangat dalam mengikut Tuhan. Nah, ini tugas seorang pastoral, tugas seorang menggembalakan jemaat itu. Jangan nanti sedikit terserah Tuhan. Terserah Tuhan. Nah, terserah Tuhan, saudara kan gembala, saudara punya jemaat. Saudara harus menggembalakan jemaat itu, menguatkan mereka, menghibur mereka, menolong mereka, dan seterusnya. Nah, itu tugas kita di tengah psikologis yang sulit, yang tidak menentu ini. Jadi di tengah akhir zaman, di tengah hal-hal yang begitu rumit hari-hari ini, seorang gembala harus siap dalam segala hal. Seorang gembala harus bisa mendampingi jemaat. Bagaimana menguatkan mereka di tengah kondisi yang sulit. Bagaimana mereka di tengah psikologis yang tidak stabil. Jadi Bapak Ibu punya tugas penting di sini. Bapak Ibu sebagai pastoral itu, penggembalaan itu sangat penting untuk pendampingan terhadap jemaat. Kalau enggak, mereka akan lari ke tempat lain. Kalau enggak, mereka akan mencari tempat-tempat yang bisa mereka nyaman, mereka aman, mereka teduh gitu. Jadi saya harap dengan adanya diklat ini, peran kita khususnya yang menggembala, karena GPD itu kebanyakan yang lulus pendeta, yang lulus sekolah Alkitab itu jadi gembala. Jarang sekali jadi guru atau pemberita Injil atau yang lain, tapi kebanyakan menggembala. Dan memang produk kita di GPD itu unggulannya gembala. Kalau yang lain kurang, penyanyi kurang, ya kita kurang penyanyi. Om Yoyo saja sudah dipanggil Tuhan, penggantinya belum banyak yang jadi penyanyi, jarang. Iya, dosen juga kurang dibanding dengan banyaknya jemaat dan banyak anggota gereja.
sekolah teologi itu atau sekolah Alkitab sangat-sangat kurang. Hanya terdaftar 45 sekolah Alkitab dan sekolah tinggal kitab. Jadi masih sedikit sekali. Nah, di sini pentingnya Bapak Ibu, di tengah banyak situasi yang sulit itu, psikologis yang tidak stabil, peran pastoral diperlukan di dalam penggembalaan. Ya. Baik, saya lanjutkan dulu. Nah, studi tentang teologi pastoral penting karena sudah ini yang berikutnya, studi terhadap teologi pastoral penting karena berkaitan erat dengan kebangkitan teologi secara umum. Jadi sekali lagi, di tengah teologi-teologi yang sudah ada, akan banyak bermunculan konsep-konsep tentang teologi yang baru. Saya sudah lebih dari sekitar 15 tahun mengajar di dosen itu. Perkembangan teologi itu cukup pesat. Bahkan ada banyak model-model teologi yang sebenarnya tidak alkitabiah sudah juga masuk dalam gereja-gereja kita. Salah satunya yaitu prosperity of theology atau teologi kemakmuran. Jadi saya boleh katakan gereja Pantekosta di Indonesia sejak 1980 itu gaya dan modelnya itu sudah dirasuki dengan teologi kemakmuran. Dapat dilihat dan dapat kita buat indikator apa yang muncul. Pertama, model pelayanan sebelum tahun 80 itu hidup mati buat Tuhan. Iya, kerja buat Tuhan selalu manis. Biar tanpa gaji tetap manis. Bukan manisuk, manis. Ya. Tetapi hari-hari ini berbeda. Bahkan orang mau nyanyi, meskipun saya susah mengiring Yesus, sekarang sudah jarang orang mau nyanyi. Jarang orang mau nyanyi tentang biar ku miskin di dunia asal kaya di surga. Iya, bahkan itu menjadi sebuah ejekan di dalam gereja kita. Jadi saudara-saudara, pola berpikir dari teologinya berbeda. Ukuran pelayanan akhirnya mengarah kepada jumlah jemaat, kekayaan gereja, kekayaan pendeta atau pastoral, itu jadi ukuran. Sehingga hedonisme terjadi di dalam gereja. Iya. Kalau tidak percaya boleh dibuktikan. Pelayanan bukan dilihat dari bagaimana seorang memiliki kesungguhan dan kesetiaan mengikuti kehendak Tuhan, tapi diukur dengan berapa jumlah jemaat, berapa kayanya gereja itu, berapa bisa memberikan persembahan kolekte kepada tamu yang khotbah. Jadi kalau dulu nyanyinya maju-maju saja Tuhan selalu serta, hari-hari nyanyinya tadi banyak perkara. Dikit-dikit banyak perkara. Terus nyanyi orang bingung itu. Jalan mana yang harus kupilih? Bimbang. Padahal jelas, pandang saja kepada Yesus, pandang saja kepada Yesus. Tapi ini sudah berubah polanya. Kenapa? Karena banyaknya muncul model-model teologi baru yang seolah-olah benar padahal salah. Akhirnya gereja terjerumus kepada praktek-praktek hedonisme, praktek-praktek yang menjalankan kesuksesan, kemakmuran, itu yang jadi ukuran. Padahal tidak. Yesus itu secara dunia tidak sukses. Dia mati jadi penjahat, disalib. Murid-muridnya juga semua miskin, artinya tidak memiliki banyak harta dalam Kisah Rasul itu. Boro-boro bicara persembahan dan persepuluhan. Untuk hidupnya bisa selamat dan tetap mengikut Tuhan Yesus, itu sudah menjadi satu tujuan hidupnya. Nah ini yang akhirnya kita ini tadi sudah makan dan melakukan, tapi tidak tahu namanya. Kebanyakan seperti itu.
ikut-ikutan saja. Banyak doa, banyak berkat, kurang doa, kurang berkat, tidak berdoa, tidak ada berkat. Jasmani maksudnya. Seolah-olah berkat itu jadi ukuran seorang berdoa. Ini keliru ini. Bukan begitu konsepnya. Bukan begitu dalam melayani Tuhan. Nah, saya jelaskan tentang praktek penggembalaan yang benar itu. Supaya begini Bapak Ibu ya. Jelas artinya panggilan Tuhan itu yang menjadi kekuatan. Bukan upah dunia. Tuh. Karena apapun yang kita terima satu kali kita tidak akan bawa. Saudara punya gereja mungkin 50 kali 100 meter. Mati tidak dibawa. Punya jemaat 1000, mati tidak dibawa. Dan ini bukan berarti bangga punya jemaat 2 orang selama mungkin melayani 50 tahun, bukan. Tetapi bukan menjadi satu ukuran. Nah, jadi di sini Bapak Ibu harus berhati-hati di dalam melakukan, menjalankan praktek-praktek dalam teologi. Kita minim sekali Bapak Ibu. Sehingga dalam beberapa tahun terakhir, kami dari Biro Dikjar itu mengadakan webinar-webinar itu sebenarnya maksudnya, utamanya itu untuk gembala di Jawa Barat. Supaya terupgrade begitu. Supaya tidak termakan dengan teologi-teologi racun. Tapi peminatnya justru dari luar Jawa Barat yang lebih banyak. Iya. Sampai sekarang tuh masih ada yang WA saya, Pak, kapan diadakan lagi? Oh enggak, sudah diklat khusus Jawa Barat. Tidak ada lagi untuk luar Jawa Barat. Nanti saja. Ya, jadi seperti itu. Sampai di luar negeri itu banyak yang masih menunggu kapan webinar terus berjalan. Karena kita hentikan sampai webinar 9. Jadi sebenarnya itu sebagai satu upaya kepada kita untuk menanggulangi bahayanya teologi-teologi yang tidak alkitabiah itu. Seperti itu sebenarnya. Kenapa? Kasihan kita. Kasihan jemaat. Ya. Baik, saya lanjutkan dulu. Definisi pastoral. Definisi pastoral adalah begini. Istilah pastoral dalam bahasa Latin pastor, dalam bahasa Yunani poimen, yang berarti penggembalaan. Oleh sebab itu, penggembalaan dapat disebut juga poimenika atau pastoral. Pelayanan pastor atau pastoral ministry adalah sebutan untuk penggembalaan. Jadi sebutan untuk penggembalaan. Jadi pastoral ini adalah penggembalaan, seperti itu. Dalam bahasa Yunani pakai poimen. Jadi penggembalaan itu khususnya pakai poimen. Kalau pengurus jemaat itu ada diakonos, presbuteros itu ada dalam bahasa Yunani. Tapi gembala pastoral, penggembalaan pakai poimen dalam bahasa Yunani. Nah, lalu kita lihat di sini adanya karunia gembala poimen itu. Kalau ini Efesus pasal 4 ayat 11, saya bacakan dulu ini ya, karena menyangkut poimen itu. Sebenarnya kalau ini kan dari terjemahan firman Allah yang hidup. Kalau Bapak Ibu membaca dalam terjemahan baru bahasa Indonesia, itu ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Tapi dalam versi lain, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dari Kalam Hidup diterjemahkan seperti ini. Saya senang dengan terjemahan ini karena cukup lebih jelas. Dikatakan demikian, beberapa di antara kita diberi kecakapan sebagai rasul, kedua, beberapa yang lain diberikan kepandaian berkhotbah. Jadi nabi itu sebenarnya bagaimana menyampaikan firman Tuhan atau kepandaian berkhotbah menyampaikan firman Allah.
Jadi waktu Bapak Ibu berkhotbah, Bapak Ibu sudah memerankan karunia nabi itu. Rasul, kalau sudah terima wahyu dari Tuhan, ya jadi rasul dalam peranan. Karena ini semua bukan jabatan struktural, tapi lebih kepada jabatan fungsional. Artinya, lebih menekankan fungsinya, bukan strukturnya. Jadi kalau lihat rasul, bukan nanti dilantik jadi rasul, gelarnya RSL misalnya, bukan. Tapi lebih bagaimana tugas dan panggilannya melakukan berfungsi sebagai rasul. Yang kedua, kepandaian berkhotbah. Bapak kan sudah belajar homiletik. Waktu menyampaikan firman Tuhan, karunia nabi sudah berjalan dalam kehidupan Bapak Ibu. Tapi nggak dilantik nabi atau profetik, tidak. Ada sekolah rasul, sekolah nabi itu ada. Tapi apalah artinya saudara dilantik jadi nabi, jadi rasul. Cuma jabatan, fungsinya nggak ada. Bisa sudah dilantik jadi rasul, nabi. Misalnya siapa? Ada nabi Haris misalnya. Atau nabi siapa ini? Nabi Yonatan. Bukan masalah jabatan nabinya, tapi fungsi nabi berjalan. Itu apa? Berkhotbah, menyampaikan firman Allah. Sama seperti Yesaya, Yeremia, firman Allah berkata, dan sebagainya. Fungsi nabi berjalan di sana. Kalau mengharapkan nabi secara jabatan, nanti munculnya nabi palsu. Bukan nabi benar, tidak ada muncul nabi lagi. Tapi fungsi nabi berjalan. Baik, saya lanjutkan dulu. Dikatakan yang lain ini kalau rasul, yang ketiga, kecakapan membawa, yaitu beberapa orang yang mempunyai kecakapan membawa orang kepada Kristus dan menolong mereka mempercayai Dia sebagai juru selamat. Inilah pemberita Injil. Pemberita Injil itu adalah seorang yang diberi kecakapan atau kepandaian atau karunia Tuhan itu membawa orang kepada Kristus dan menolong mereka mempercayai Dia sebagai juru selamat. Jadi yang namanya pemberita Injil itu adalah orang yang mempunyai karunia, kepandaian, kecakapan, membawa orang kepada Kristus dan mempercayai Dia sebagai juru selamat. Itulah pemberita Injil itu sebenarnya. Bukan evangelis. Misalnya evangelis siapa? Bukan. Tapi ini lebih bagaimana? Misalnya Bapak Ibu, Tuhan berikan karunia membawa orang ini kepada Kristus dan mengenal Dia sebagai juru selamat. Maka karunia pemberita Injil ada pada Bapak Ibu. Gak usah dilantik evangelis. Atau dilantik penginjil. Orang menginjil, tempat daerah-daerah Kristen itu bukan menginjil. Itu cari tempat khotbah. Kalau orang beritakan Injil di mana saja dia beritakan Injil. Waktu dia bertemu dengan si A, kalau memang Tuhan karuniakan kepada dia, maka orang itu akan mempercayai Tuhan dan juru selamat. Tapi kalau tidak ada karunia itu, ya mau ngomong sampai bibirnya pecah, berbusa ya tidak percaya. Karena memang tidak ada karunia itu. Tapi memberitakan Injil sebuah keharusan bagi kita. Itu ya. Nah yang terakhir ini, karena 45 ini gandeng, menyatu dalam bahasa Yunani itu pakai kata kai, dan. Yang lain lagi, mempunyai kepandaian untuk memelihara umat Allah, seperti seorang gembala, ini pakai kata poimen. Memelihara domba-dombanya, menuntun dan mengajar mereka berjalan pada jalan Allah. Nah inilah gembala. Nah gembala itu dengan pengajar satu. Tidak terpisah. Sehingga di sini katakan mempunyai kepandaian, kecakapan untuk memelihara umat Tuhan. Umat ketebusan Tuhan Yesus itu seperti seorang gembala memelihara domba-dombanya, menuntun, mengajar mereka berjalan pada jalan Tuhan.
Inilah gembala. Gembala dan pengajar satu. Dan itu Tuhan berikan kecakapan karunia itu kepada kita, yaitu memelihara. Seorang gembala harus bisa memelihara umat Allah. Seperti seorang gembala memelihara domba-dombanya. Dia menuntun, dia mengajar berjalan kepada jalan Tuhan. Itulah gembala. Di dalam karunia Allah. Nah, siapa itu gembala? Mesti dibedakan. Gembala sidang dengan karunia gembala. Gembala sidang itu dilantik oleh organisasi. Ya, seperti saudara dilantik pendeta, dilantik gembala di mana, misalnya di perumahan A, perumahan B, jadi gembala. Tapi karunia gembala ada atau tidak pada kita? Kalau ada, itu dibuktikan tadi, memelihara umat Tuhan ini. Ya, seperti seorang gembala yang menggembalakan domba-dombanya, menuntun dan mengajar mereka kepada jalan Tuhan. Nanti ada orang-orang yang tidak dilantik sebagai gembala sidang di satu tempat, tapi mereka punya karunia menggembala. Waktu mereka datang ke kumpulan misalnya orang-orang kumuh, dia bisa nuntun orang itu. Orang-orang di situ bisa percaya Yesus, dituntun dipelihara, lalu mereka dituntun mengenal jalan-jalan kebenaran. Tapi dia nggak dilantik sebagai gembala. Tapi karunia gembala ada pada dia. Sehingga Bapak Ibu untuk menjadi gembala bukan hal mudah dan bukan kehendak kita. Tapi karena Tuhan yang berikan karunia itu. Yaitu tadi. Memelihara umat Allah. Punya kecakapan. Dan biasanya gembala itu pasti bertekun dan sabar. Karena namanya memelihara. Karena yang dipelihara ini semua nggak baik-baik semua ini. Yang nakal banyak. Dalam mengembalakan jemaat, ya bisa terjadi 30% yang nakal. Dalam arti nakal, suka usil, suka buat salah. Tapi kalau memang dia gembala, dia akan tekun melayani. Yang kedua, seperti sebagai gembala, menggembalakan domba-domba itu. Jadi kalau mau jadi gembala yang baik, mesti belajar kepada gembala yang baik. Bagaimana menuntun, menjaga dari serigala, menjaga dari bahaya, dan sebagainya. Itulah gembala. Terus jangan lupa, menuntun dan mengajar. Ingat kata mengajar. Mengajar itu, bagaimana nantinya umat Tuhan jemaat ini bertumbuh. Bisa dewasa, diajar gitu. Karena kalau tidak diajar, maka dia nggak akan pernah untuk menjadi dewasa. Seperti itu. Makanya Bapak Ibu kalau menjadi gembala nantinya, saya harus bisa ngajar. Menuntun dan mengajar tidak terpisah dari panggilan seorang gembala dalam teologi pastoral itu. Makanya harus belajar. Kalau nggak belajar gimana? Oh nanti Roh Kudus yang ngajarin dia. Kalau Roh Kudus ngajarin dia, saudara mau bikin apa? Karena dia, tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan dari jiwa. Terus otak kita mau bikin apa? Mestinya di-upgrade dong. Mestinya harus terus dibaharui. Untuk mengajar jemaat. Hari-hari ini mungkin berbeda dengan 30 tahun, 40 tahun. Kalau mungkin 34 tahun 40 tahun yang lalu jemaat itu mungkin ya sarjana udah bagus pendidikan. Sehingga tingkat intelektual dan kemajuan zaman juga belum banyak. Makanya kalau sekolah Alkitab ya cukup menggembala. Tapi hari-hari ini tidak cukup. Sekarang jemaat lebih pintar daripada pendetanya. Nah pintar ini banyak modelnya. Sehingga perlu Bapak Ibu untuk kita mengupgrade diri kita terus untuk menjadi seorang gembala sidang supaya bisa mengimbangi pelayanan itu, di-upgrade terus. Nanti kalau saya masih jadi majelis daerah ya, tapi kalau nggak jadi juga apa-apa.
Saya akan berusaha membuat modul-modul untuk jemaat, untuk gereja, supaya minimal membantulah, menolong gitu loh. Nggak cari sumber lain. Artinya dengan modul-modul itu misalnya mungkin dari pemuritan, terus ada evangelisasi, sampai diutus gitu, sampai dewasa jemaat. Karena jemaat butuh untuk itu. Nah, kalau kita tidak punya, tidak bisa gimana? Nah, ya mudah-mudahan nanti terjadi. Jadi kalau tidak, saya akan buat satu lembaga pendidikan teologi interdenominasi. Karena beban untuk pelayanan itu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi mesti diupgrade, menuntun dan mengajar jemaat. Jangan saudara cuma ngurusin cabut jenggot tiap hari, berapa yang numpuk, berapa yang putih. Saudara punya panggilan yang mulia sekali lagi, sangat mulia. Kalau itu tidak direspon dengan panggilan dengan respon kita gitu, Tuhan marah loh ya. Tuhan bisa mengambil karunia itu dari dalam hidup kita dan bisa memakai orang lain. Tuhan kan tidak kekurangan orang untuk memakai siapa saja. Baik. Jadi sekali lagi inilah konsep gembala di dalam karunia itu. Nah, kalau Bapak lihat di sini tentang karunia rohani, sebenarnya karunia itu banyak sekali, bukan cuma 9. 1 Korintus 12 memberikan topik seperti ini, karunia. Hikmat, pengetahuan, iman, kesungguhan, mujizat, dan seterusnya. 1 Korintus 12, uraian karunia seperti ini. Roma pasal 12, ada nubuat, melayani, mengajar, menasehati, membagikan, memimpin. Nanti ada orang-orang dipakai Tuhan, bisa menasehati orang lain. Kalau misalnya si A menasehati tidak mempan, tidak nurut, tapi ada orang-orang diberikan karunia menasehati. Begitu dia ngomong sepatah dua patah kata, di situ seolah kuasa Allah bekerja, Roh Kudus bekerja begitu. Sehingga orang itu mendengar. Ada karunia membagikan. Jadi ada orang-orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri, kebutuhan hidupnya, tapi lebih memikirkan orang lain dan membagikan kepada orang lain, dan nanti itu akan muncul dalam gereja. Dia sendiri susah, tapi dia karena Allah memberikan karunia membagikan ini, dia lebih memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Dan itu terjadi. Sama ini Efesus 4:11, 1 Petrus 4 ayat 11 sama. Cara melayani dan seterusnya. Ini karunia-karunia Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan semua karunia ini, Bapak Ibu, tujuannya untuk membangun tubuh Kristus. Jadi gereja itu secara organisasi, secara sinodal ada, tapi gereja secara organisme, yaitu tubuh Kristus, yang Rasul Paulus gambarkan, dia berikan satu penggambaran begitu, bahwa gereja itu kumpulan orang-orang yang diberikan karunia itu, salah satu karunia menggembala, menopang sang kepala, yaitu Kristus. Sehingga akhirnya tubuh ini menjadi sempurna, di mana kepala dan semua anggota-anggota tubuhnya ada satu hubungan yang baik, ada satu kerjasama yang baik, yang komandonya adalah Kristus sang kepala. Nah, gereja, sekali lagi, saudara dan saya, kalau diberikan karunia menggembala, menopang tubuh Kristus ini untuk dipakai Tuhan. Sehingga kita bersama-sama membangun tubuh Kristus ini. Sehingga tubuh Kristus menjadi dewasa. Sehingga kita mencapai satu kesatuan iman, satu roh, satu baptisan, dan seterusnya. Sehingga Bapak Ibu dipakai Tuhan untuk menopang sang kepala. Jadi kita punya masing-masing ya, ada yang dikaruniakan banyak. Tidak sama. Sehingga tidak boleh satu ngiri dengan yang lain. Karena memang tugasnya lain-lain, berbeda-beda. Satu tujuannya menopang tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepalanya. Sehingga tidak ada kita lebih penting satu dengan yang lain, tidak. Semua sama.
Jadi nggak ada kalau majelis daerah lebih penting daripada gembala biasa. Tidak ada. Semua sama tugasnya. Kalau semua jadi gembala, semua siapa jemaatnya? Nah kalau semua jemaat nggak ada gembalanya. Ya kan begitu. Atau semua jadi majelis daerah semua. Terus siapa gembalanya? Nah kan orang hari-hari ini rebutan siapa? Loh kalau semua majelis daerah, siapa gembalanya? Iya, ya ngalah lah, ya sudahlah. Daripada kan tugas kita, panggilan kita masing-masing. Jangan suka mengiri pada orang. Kalau memang dia diberkati dengan karunia misalnya kekayaan, ya tidak masalah lah. Nah, itu pelit, kaya pelit. Saudara kalau kaya belum tentu bisa lebih pelit. Biar aja, semua masing-masing punya panggilan yang berbeda-beda. Ya, jadi seperti itu. Jangan ada yang, waduh aku begini, aku enggak usah. Iya. Jadi saya puji Tuhan banyak kepercayaan dari Tuhan ya support. Ya. Saya dosen, saya ketua sekolah tinggi Alkitab, STP, rektor, saya MD gitu ya, saya gembala, banyak gitu. Tapi kan ada, ya memang kadang memang ada yang satu, ya nggak masalah sebenarnya sih. Karena kalau banyak semakin pusing juga, makin ribet. Sama kalau jemaat ya, kalau jemaat 10 pikiran 10 maunya, nggak begitu susah ngurusnya. Kalau jemaat 100 maunya, 100 keinginannya, pusing gembalanya. Nah, apalagi kalau nanti 300 pikiran, 300 maunya, 300 keinginannya, lebih pusing lagi. Tapi kalau Tuhan percayakan dengan karunia itu puji Tuhan. Jadi enggak, terserah Tuhan saja. Ya, jadi kita sukacita saja. Semua dalam tubuh Kristus yang sama. Di dalam tugas yang sama menopang kepala. Di dalam tubuh itu. Jadi kita menggembala ini saudara-saudara, kita melakukan apa yang tugas kita, panggilan kita gitu. Jadi seperti itu. Nah, kembali kepada pastor atau pengembalaan dalam dua pengertian. Yang pertama, sebagai sifat dari kata benda pastor atau gembala, fungsinya mengikuti profesinya. Sehingga apapun yang dilakukan pastor atau gembala adalah tindakan penggembalaan. Nah, kita lebih memahami lagi bahwa tugas panggilan sebagai gembala itu terletak kepada praktek atau tindakan di dalam pengembalaan itu. Fungsinya. Fungsi dalam menggembalakan. Dulu itu ya kalau sudah mulai ada tanah digusur lebar gitu, baru pakai patok-patok sudah ada SK gembala. Yang gembalakan itu apa? Pondasi rumahnya aja belum ada. Di situ ada SK gembala. Yang digembalakan itu siapa? Apa? Baru diukur sama developer. Rata tanah, cuma patok-patok merah. Sudah ada SK gembala. Loh, yang digembalakan itu apa? Tugasnya di mana? Fungsinya apa? Iya kan? Apalagi kok rebutan SK gembala. Ya, maksudnya apa yang digembalakan gitu loh. Jadi Bapak Ibu, karena pastor itu tadi dalam pengembalaan itu seperti itu. Merujuk kepada fungsinya. Ya, jadi seperti itu. Jadi fungsinya, bukan yang lain. Kedua, belajar dari istilah Yunani poimen yang berarti memelihara ternak.
Si istilah poimenik muncul bersamaan dengan sederet fungsinya. Jadi dari pendeta fungsi penting yang lain dari pendeta gereja seperti kata ketika, yaitu mengajar jemaat, homiletika, berkhotbah, dan lain-lain. Jadi yang pertama adalah fungsi, yang kedua bicara memelihara ternak itu. Jadi kalau Bapak Ibu jadi gembala itu, lihat orang memelihara ternak. Poimen itu sebenarnya arti dasarnya seperti itu. Ya. Dulu saya punya teman praktek itu 1 tahun cuma pelihara babi di Jawa Tengah. Dia cuma ngurus babi selama 1 tahun. Jemaat cuma sedikit karena di desa. Jadi pengerja ini cuma ngurusin babi. Ya nggak apa-apa, belajar dari mengembalakan babi. Tapi dia jadi gembala yang baik dan gembala yang dipakai Tuhan. Karena bagaimana fungsi itu berjalan? Dia terlatih. Jadi kalau malam-malam babinya beranak, dia urusin. Jangan sampai kepencet induknya. Dia bersihin kandangnya, kalau nggak apa-apa sakit mati. Menyediakan makanannya, membersihkan kandang, semua dilakukan. Ya. Jadi seperti itulah keadaan kondisi yang pertama berhubungan dengan fungsinya, yang kedua tadi poimen itu bicara memelihara ternak. Itu menggembala jemaat. Jadi sebenarnya menggembala jemaat itu susah bener. Iya, ribet. Jadi seperti itu ya. Tapi banyak orang pengen jadi. Oke, saya lanjutkan. Nah, teologi pastoral didefinisikan ilmu pengetahuan yang menjadi teologis mengarahkan perspektif pengembalaan kepada semua kegiatan dan fungsi gereja dan pendeta, dan kemudian menarik kesimpulan dari teologi refleksinya. Jadi kegiatan dan fungsinya. Jadi Bapak Ibu kalau bicara pengembalaan sebenarnya bukan masalah jabatannya, tapi masalah fungsinya. Berfungsi tidak? Gitu. Kalau hanya teorinya bisa, tapi untuk prakteknya itu masalahnya. Jadi kalau kita bicara karunia menggembala atau dalam pengembalaan itu seperti fungsinya, bukan kepada jabatan. Fungsi dari panggilan. Semua tindakan kita mencerminkan profesinya itu sebagai gembala. Jadi Bapak Ibu seperti itu ya, supaya nanti kalau menggembala itu benar-benar menggembala. Percayalah kalau kita mengikuti apa yang dikatakan Tuhan dan merespon panggilan itu dengan baik. Ya Tuhan percayakan domba-domba, Tuhan percayakan jiwa-jiwa. Seperti itu. Tidak lepas dari perhatian Sang Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Makanya tidak semua bisa jadi gembala sebenarnya. Karena itu pemberian Tuhan, karunia Tuhan. Bukan karena kita mau. Iya, kalau cuma mau, aduh, mending jadi dosen. Mending saya jadi rektor, jadi ketua STT. Lebih enak, dapat gajinya cukup besar, gitu ya. Tugasnya nggak banyak, tanggung jawabnya nggak terlalu banyak. Iya, tapi menggembala jemaat bukan hal mudah, ribet, rumit. Kalau benar-benar serius, responnya gitu ya. Kalau masa bodoh ya beda lagi. Iya, bagaimana jemaat yang saya doakan tiap hari, saya rawat tiap hari, dia ngelawan saya. Kan jadi stres tuh gembala. Udah dibaik-baikin, nyuri dia di gereja. Karena kita berhubungan dengan masalah-masalah hubungan relationship. Itu bukan hal mudah. Jadi menggembala jemaat sebenarnya tanpa sebuah panggilan dan karunia itu tidak mudah untuk dilakukan. Makanya kita belajar malam hari. Mana tahu kita tidak merespon atau kurang merespon panggilan itu. Mari kita respon. Itu lebih serius dengan apa yang dipercayakan Tuhan. Gitu ya. Pengertian pokok tentang teologi pastoral. Pertama,
Teologi pastoral dihasilkan dari penyelidikan dari perspektif pengembalaan, yaitu sebuah perspektif relasional, relasi, hubungan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara pastoral atau pengembalaan, kita bicara perspektif relasional, relasi, hubungan. Kita membuat hubungan, menjaga hubungan, memelihara hubungan. Bagaimana gembala dengan jemaat, jemaat satu dengan yang lainnya. Bagaimana gembala dengan gembala yang lain. Pengembalaan itu dalam perspektif relasi, relasional, relasi, hubungan. Jadi Bapak Ibu, jaga hubungan dengan jemaat, hubungan antar jemaat, hubungan antar gembala. Makanya kalau ada yang masih sirik-sirikan, gak akur, mesti tanya sama Tuhan ini. Kita dipanggil Tuhan kan tidak pernah salah. Ya, Tuhanlah gembala agung kita. Jadi kalau ada tetangga gereja sama GBD ya tolong bertolong-tolonganlah. Jangan baik-baik sajalah. Tidak ada masalah. Jangan takut, saudara-saudara. Iya. Kalau saudara takut, apa yang saudara takutkan akan terjadi. Waduh, takut jemaatku lari dia nanti. Tapi kalau memang layani saudara dengan baik, saudara layani seperti gembala mengembalakan domba-domba, nonton aja lari dia. Kalau dia lari paling ya sebulan 2 bulan setahun balik lagi. Percayalah kalau memang dipercayakan Tuhan balik. Ya. Jangan suruh takut begitu. Sampai tahun takut. Nah, saya sering katakan kepada saudara, kalau saudara memberitakan kebenaran firman Tuhan, baik seorang gembala pengkhotbah, saudara lebih takut sama Tuhan daripada takut sama jemaat. Ya. Lebih baik jemaat tersinggung daripada Tuhan yang tersinggung. Kalau jemaat tersinggung, paling lari ke gereja sebelah. Kalau dia sadar, balik lagi. Tapi kalau saudara, Tuhan tersinggung dengan kita mau kemana? Yang manggil kita, yang memberikan karunia, yang memandatkan kita adalah Tuhan. Ini hati-hati. Jangan saudara sayang jemaat, tidak sayang Tuhan masalahnya. Saudara itu dekam itu jemaat, saudara tidak mendekam dengan Tuhan. Itu masalah. Seolah-olah kita sedang di posisi yang salah. Jadi relasi hubungan harus selalu dijaga. Harus dijaga. Karena kalau tidak, karena perspektifnya adalah relasi hubungan. Kedua, teologi pastoral sebuah cabang teologi yang berpusat pada aktivitas dan fungsinya. Sekali lagi kembali kepada aktivitas dan fungsi. Dan bukan pada cabang teologi yang berpusat pada logika. Bukan. Penggembala itu bukan karena pintar. Tapi bagaimana seorang menjalankan dalam terpusat perfokitas dan fungsinya sebagai seorang gembala. Bukan berarti seorang gembala nggak perlu pintar ya, bukan. Tapi bukan acuannya kalau seorang gembala harus pintar, tidak. Ya cukuplah, tapi jangan kurang pintar. Nanti dikibulin jemaatnya. Artinya bukan pada logika. Pusatnya itu aktivitas dan fungsi. Tapi saudara sekolah ya harus ya supaya pintar ya. Saya tidak setuju kalau gembala itu kurang pintar. Mesti pintar lah. Ya, karena itu merespon Tuhan itu kan sekolah, belajar, mengupgradekan diri gitu. Itu jadi supaya lebih baik. Saya dulu sekolah tinggi itu bukan karena saya mau jadi dosen atau pimpinan sekolah, bukan. Saya karena mau saya melayani jemaat. Pertama tujuannya itu. Tapi lama-lama jadi guru sekolah kita, jadi dosen, jadi pimpinan sekolah. Itu pada awalnya juga tidak. Saya sekolah aja. Karena saya mau tidak S3 teologi.
Tidak. Tetapi sekali lagi kembali kepada kita. Tujuan kita memenuhi panggilan, merespon panggilan. Nah, pastoral itu dikatakan yang kedua terpusat kepada aktivitas dan fungsi, bukan logika, bukan. Beda ya kalau misalnya gereja-gereja mainstream itu gembalanya kan pinter-pinter itu. Gembalanya itu hebat-hebat. Baik, sekolah boleh. Tapi karena kepintaran nanti susah mengurus jemaat, kalau jemaat itu jemaat yang pendidikannya rendah, status sosialnya rendah, jadi canggung begitu. Kan kalau sudah kepintaran, sudah hidupnya dalam lux ya, kemewahan gitu. Jadi ngurusin jemaat yang di pinggir jalan, jemaat yang tinggalnya di kolong jembatan agak riskan. Nggak enak begitu. Karena tidak terbiasa. Bisa ngurusin emak-emak yang sudah, ya maaf, kencing berak di tempat itu. Agak susah melayaninya. Karena sudah kepintaran. Jadi oleh sebab itu mengembala sebenarnya terpusat kepada kegiatan dan aktivitas. Itu yang penting. Pinter ya, harus ya belajar. 3. Teologi pastoral bersifat sistematis, tetapi prinsip-prinsip di sekitar sistem itu disusun dengan bersifat perspektif pengembalaan. Jadi ada sistematikanya. Maksudnya sistematika itu adalah semua tersistem dengan baik. Tidak boleh asal-asalan. Harus terkoordinasi dengan baik. Memang kita suka dengan Pantai Costa heran lah. Oke lah. Tapi belajarlah untuk tersistem dengan baik. Mulai buat organigram dalam gereja, mulai planning dalam gereja per tahun bagaimana, 5 tahun bagaimana, 10 tahun seperti apa. Itu semua tersistem. Terstruktur dengan baik. Khotbah-khotbahnya, pelayanannya, tema-temanya itu terstruktur, tersistem. Kita ini sekarang persaingan gereja juga cukup banyak masalahnya. Misalnya bulan ini temanya iman, bulan depan pertumbuhan, bulan depannya lagi silahkan, sesuai dengan kebutuhan gereja kita. Tapi semua harus terjelas, program-program di dalam gereja jelas. Nah kalau nggak ada program, apa yang mau dilakukan? Coba. Itu tadi, berdua main catur, bertiga trio, berempat main kartu. Karena nggak ada programnya, nggak ada yang mau dikerjakan. Kalau punya program, pasti bisa. Setahun ini apa yang dikerjakan? Buat misi, buat pengembangan pelayanan, pengembangan tempat ibadah, sebagai dan banyak masih yang bisa kita kerjakan. Kalau nggak ada program, pasti ngambang. Nggak ada yang dilakukan. Orang ada program aja masih empot-empotan, masih susah kita untuk menjalankan, apalagi tidak ada. Tersistem, artinya merespon panggilan Tuhan itu dengan baik. Misalnya, bagaimana nih keluarga-keluarga jemaat yang butuh refresh ini, butuh satu tempat mereka untuk bisa ngobrol, konsultasi, untuk bisa punya waktu yang banyak buat kegiatan retreat. Seperti itu maksudnya, ada program-program yang dibuat. Oh ini jemaat udah pada kocar-kacir nih, satu dengan yang nggak kenal nih. Gimana caranya? Kita buat kegiatan. Contoh itu ya. Supaya membangun hubungan tadi, relasi. Saya jemaat baru itu nggak bisa akrab dengan jemaat lain. Dengan kembali kalau tidak ada sebuah kegiatan yang mendorong dia untuk bisa dekat. Ini perlu, saudara-saudara, upaya-upaya seperti itu yang kita gunakan. Jangan tadi berdua main catur, bertiga trio, berempat main kartu. Nggak ada kegiatannya. Nggak ada yang dikerjakan di dalam penggembalaan kita. Karena tersistem. Seperti itu. Diurus di administrasinya, ada datanya gitu ya. Jadi kalau jemaatnya itu meninggal dunia nggak nanya-nanya lagi. Kenapa? Sudah ada data jemaatnya. Nanti kalau bikin apa itu, bikin patokan deh.
Sanib ya Pak, yang salib itu. Mati kapan dia? Karena keluarga nggak ada lagi. Kapan dia lahir di mana, mati di mana? Apa lahirnya kapan? Tapi kalau sudah punya datanya kan tidak nanya lagi, kan dia nggak hidup lagi masalahnya. Tersistem begitu loh. Kan itu jauh lebih baik begitu Bapak Ibu ya. Seperti itu. Itu contoh-contoh saja buat kita semua. Karena saya juga gembala misalnya. Saya mengalami, ini bukan cuma teori ya, tapi saya ngalami. Karena saya pernah kebentur tadi. Sudah sebatang kara meninggal, mau bikin batu salibnya itu ditempel. Lahir kapan dia ini? Nggak tahu. Nah, sebelum mati tanya dulu kapan lahirnya di mana. Supaya kalau mati dia nggak akan hidup lagi. Jadi maksudnya supaya tahu, misalnya ada sejarahnya dan sebagainya, begitu. Kan bagus ya. Kalau Bapak Ibu punya profil jemaatnya itu, oh jemaat saya ini. Belajarlah ya, supaya lebih maju. Saya ingin Jawa Barat gembala-gembalanya itu profesional, lebih baik, dan bisa bersaing dengan gereja lain. Tidak diremehkan, tapi punya nilai-nilai yang baik. Jangan saudara mikirin, gembala kok mikirin ayam jago, terus pagi mandiin ayam, siang mandiin ayam, sore mandiin ayam. Loh, jemaatnya nggak kurus. Ayamnya kalah, dia bingung, dia stres. Jemaatnya meninggal, dia nggak stres. Tapi ayamnya kalah, dia stres. Ya begitu, ini gembala atau tukang adu ayam. Kan begitu Bapak Ibu ya. Saya harap kita profesional di dalam panggilan itu. Saya berkata mungkin agak sedikit keras, karena memang seperti itu. Kalau kita menggembala dipanggil Tuhan jadi gembala, jadilah gembala yang baik. Merespon panggilan sebagai gembala dengan penuh tanggung jawab. Iya, saya sering katakan kepada Bapak, kalau kita sudah 50 tahun paling, ya 20 kali Natal menyalakan lilin Natal sebagai gembala. Iya. Kalau sudah tahun depan tinggal 19 kali saudara menyalakan lilin Natal itu. Lama-lama hilang. Nah, kalau tidak digunakan, tidak merespon panggilan dengan baik, bagaimana gitu? Urus jemaat baik-baiklah. Karena satu kali dia juga akan melihat pelayanan kita. Apa yang kita layani, kita lihat. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Seperti itu. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Saya mungkin ya sampai bersaksikan kita hanya diklat, bukan sekolah ini. Bagi pengalaman lebih baik daripada banyak teorinya, saudara nggak ngerti. Iya. Jadi waktu saya ada kecelakaan tangan saya itu hari Rabu, hari Minggu itu seperti ibadah kedukaan. Banyak sekali jemaat ibu itu nangis. Ngapain nangis? Saya biasa saja. Saya tetap enjoy saja gitu. Tapi saya dapat merasakan bagaimana sayangnya jemaat itu kepada gembala. Iya. Kan seperti itu. Kan kita akhirnya apa yang kita tabur, kita lihat. Oh, jemaatku sayang sekali dengan gembala. Gitu. Ada relasi yang baik. Ya, saya celaka masuk rumah sakit, masuk UGD. Dia cukup besar. Ya tidak. Saya bisa minta dari sekolah institusi lembaga saya membiayai saya. Tapi saya tidak. Saya nggak minta. Tapi saya percaya kepada Tuhan itu. Dan ada satu, Tuhan cuma yang saya layani. Om, semua biaya rumah sakit kami tanggung. Bayangkan saudara-saudara. Ibu gembala semua biaya rumah sakit, semua apa yang dikeluarkan kami tanggung. Kan enak dengarnya saudara. Iya. Nggak harus bikin proposal. Iya. Karena kita sudah melayani dengan baik itu. Relasi kita, hubungan baik kita berjalan. Jadi ada hiburan di balik saya punya musibah itu. Saya bisa belajar ini. Oh, berarti selama ini mereka memperhatikan saya. Gitu. Iya.
Waktu corona COVID ibadah online, jemaat berkata bisa cuma, Om, kalau Om streaming, jangan pasang nomor rekening di layar streaming. Semua kebutuhan Om pastori kami tanggung selama pandemi. Enak kan? Iya. Jadi saya nggak pakai ditransfer ke rekening, saya nggak ada. Cuma dengan kesadarannya, nah itu kan relasinya baik gitu. Dan saya harap kita bisa, pengalaman saya ini bisa saudara juga bisa merasakan bagaimana indahnya, bagaimana mulianya menjadi seorang. Jadi gitu ya. Jadi enak juga jadi gembala itu rupanya. Tapi susahnya juga banyak. Saya senang sekali mendengar kalau ada jemaat itu memperhatikan hamba Tuhan. Senang sekali. Itu ada jemaat WA nangis, gitu. Telepon nangis. Tapi ya tadi, mungkin saya sedih juga, tapi di sisi lain saya terhibur karena jemaat ini sangat-sangat memperhatikan hamba Tuhan. Nah itu kan kembali kepada relasi kita dengan jemaat itu. Kalau saudara sirik-sirikan sama jemaat, saudara ngomongin jemaat, yang mana yang mau bantu saudara? Kalau saudara jatuh, baik, syukur. Puji Tuhan. Kenapa nggak mati sekalian? Nah, sudah begitu jadi. Tapi kalau disayang Tuhan tidak. Baru kejepit tangan udah nangis-nangis. Semua. Sampai ada jemaat dibaptis sudah nawarkan, Om, yang masuk kolam nanti saya. Om cukup di atas saja mendoakan. Saya belum ngomong itu. Ya. Jadi begitu. Jadi saya nggak perlu nyebur di air, nggak mungkin juga saya mau nopang yang dibaptis tangan saya. Tapi semua itu kembali bukan berarti tanpa Tuhan. Panggilan itu mulia. Jadi saya selip-selip seperti ini, Bapak Ibu, sekali lagi ini diklat bukan sekolah. Jadi teorinya ya saya tetap berikan, tapi lebih kepada penguatan-penguatan kepada kita mengembalakan. Ini yang ikuti 162. Berarti ada sekitar 25 lebih absen. Ada yang satu akun 2 orang, ya, Pak. Ya sekitar itu kan berarti 20-an. Dicatat ya Pak Iswa. Ya. Saya mau kirim surat cinta ke ketua wilayahnya masing-masing. Surat sayang. Ya. Saya lanjutkan. Jadi tersistem ya, semua teratur lah. Ya nggak bagus-bagus amat, minimal ada usahanya. Kualifikasi seorang gembala. Apa sih sebenarnya kualifikasinya? Pertama, seorang gembala adalah seorang yang mengenal Yesus Kristus. Sehingga ia dapat meniru karakter Yesus dan mewakilinya. Jadi sekali lagi dalam kualifikasi seorang gembala adalah, seorang gembala itu adalah seorang yang mengenal Yesus Kristus. Sehingga dia dapat meniru karakter Yesus dan mewakilinya. Jadi seorang gembala harus mengenal Tuhan Yesus dengan baik dalam kehidupan, karakter, dan sikap hidup. Kenali Tuhan itu. Karena kita sedang menirukan dia dan mewakilinya mengurus jemaat itu. Kita tidak dengan konsep lain sebenarnya, tapi menggunakan konsep apa yang diajarkan Yesus itu, yaitu bagaimana dia menggembalakan domba-dombanya. Makanya harus kenal Tuhan Yesus. Saya sudah jelaskan bagaimana seorang mengenal Tuhan Yesus, karena Tuhan berkata begini, tidak seorang pun mengenal Bapa maupun anak kalau anak itu tidak menyatakannya. Dalam Matius pasal 11 itu. Jadi bagaimana seorang bisa mengenal Tuhan, mengenal Yesus Kristus ini? Ini. Jadi kalau seorang mengenal Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, saya berikan penjelasan seperti ini.
mana kita belajar kitab suci? Alkitab. Banyak baca tentang kitab suci, tentang Yesus Kristus ini. Banyak baca, pelajari Alkitab, kehidupan Tuhan Yesus. Yang kedua, bicara Roh Kudus. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan Yesus lewat pimpinan Roh Kudus? Roh Kudus akan mengajari kita dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau kitab suci mengajari kita di dalam membaca dan mendengar firman itu. Dengan kata lain, kalau ini menggunakan akal budi pikiran, mengisi kita, pikiran kita dengan firman Allah, tapi Roh Kudus bicara kehidupan sehari-hari. Jadi kalau bicara, saudara mau, kapan Yesus lahir, di mana dia lahir? Baca kitab suci. Siapa orang tuanya? Baca kitab suci. Apa ajarannya? Baca kitab suci. Alkitab. Tapi kalau saudara ingin belajar misalnya kesabaran, Roh Kudus yang akan mengajari kita. Kalau Bapak Ibu mau belajar sabar, ngomong sama Tuhan, aku mau belajar sabar. Maka Tuhan akan mengirimkan kepada saudara orang-orang mengesalkan, membenci, mengusil, atau mengirim saudara kepada orang-orang dalam lingkungan yang membuat saudara marah. Sampai saudara bisa berkata, aku mengasihi. Baru saudara mengenal Yesus Kristus secara utuh di sini. Kalau tidak bisa. Terus bagaimana dengan kitab suci? Kitab suci tidak cukup. Orang pintar Alkitab, baca Alkitab, hafal Alkitab, tahu banyak teologi, tapi tidak menjamin kehidupan dan karakternya lebih baik. Karena banyak doktor yang sikapnya, sifatnya amburadul juga banyak. Dokter teologi ya maksudnya. Nggak jujur dan sebagainya banyak. Tapi kehidupan kita dalam pimpinan Roh Kudus ini berjalan. Dan saya sudah praktekkan itu. Gitu, kalau saudara mau belajar tadi sabar, contoh sabaran itu nggak ada teorinya. Di Alkitab juga nggak ngajarin bagaimana sabar. Tapi Tuhan akan mengirim saudara, Roh Kudus akan membawa kepada saudara dengan orang-orang membuat saudara benci, kesal, marah. Tapi itu saudara akan berkata, aku mengasihi. Iya, itu Roh Kudus. Kita bisa banyak baca Alkitab buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Tapi itu teoritis. Prakteknya gimana? Roh Kudus menolong. Jadi kalau Bapak Ibu mengenal Tuhan Yesus Kristus, baca Alkitab, belajar teologi tentang Yesus Kristus, tentang Kristologi. Kedua, minta Roh Kudus mengajari saudara. Minta Roh Kudus menolong saudara. Gitu. Iya. Karunia membagikan, karunia kan Roh Kudus dikerjakan oleh Roh itu. Jadi oleh sebab itu, kalau mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan karunia-karunia, Roh Kudus yang mengerjakannya, bukan kita. Roh Kudus yang menggerakkan hati kita, Roh Kudus yang menuntun kita, Roh Kudus yang membawa kita. Iya. Kadang-kadang saudara-saudara, ini ada tentang suami istri. Suami istri itu adalah rencana Allah di dalam hidup saudara, bagaimana saudara menjadi serupa dengan Kristus melalui proses keluarga. Sehingga bersyukur Bapak Ibu kalau punya suami, punya istri cerewet, supaya kita belajar sabar. Bersyukur kalau punya suami galak, supaya kita tidak ceroboh. Begitu. Jadi semua itu diatur Tuhan sedemikian rupa, Roh Kudus menolong kita. Nah, disitulah saudara mengenal Tuhan Yesus. Tapi kalau kita tidak pernah belajar tentang hal seperti itu, bagaimana kita mau mengembalakan semangat?
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan seterusnya. Dan itu hanya dikerjakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dan banyak baca kitab suci. Karena apa yang dipraktekkan lewat pimpinan Roh Kudus akan sama, akan bersinergi dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kalau nanti belajar bibliologi tentang Alkitab yang tidak pernah salah itu, apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Alkitab kita, kitab suci, tidak akan pernah berbeda dengan apa yang diajarkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sama. Justru karena begini, kalau tidak banyak baca Alkitab, akhirnya ngeroh. Kalau ngeroh, akhirnya salah, bertentangan dengan Alkitab. Misalnya ada orang pergi ke surga. Kok jelas kalau Alkitab bilang tidak seorang pun masuk surga itu sebelum dia mati. Tapi kok udah mendahului. Surga itu kalau begini. Ada B2 panggang, ada apa? Ini kayaknya di Tanah Karo. Surganya. Oh, surganya indah. Ada air apa danau. Berarti Danau Toba ini. Gak ada begitulah. Tidak seorang pun pernah naik dan turun ke surga kecuali Yesus Kristus. Tapi hari ini ada juga. Katanya pimpin perjamuan di surga. Emang gak ada orang lain apa? Pimpin perjamuan di surga katanya. Loh kok bisa? Alkitab tidak pernah menuliskan hal itu. Tapi kan ada orang percaya begitu ya. Tapi kalau sakit perut, dia lari ke toilet. Turun lagi. Karena toiletnya di dunia. Tapi pimpin perjamuan di surga bersama malaikat. Duh, baca Alkitab dong baik-baik. Baca Alkitab yang mendalam. Pelajari itu teologi yang baik. Itu kan teologi ya micin, racun. Ya pelajari. Jadi aneh-aneh gitu. Tidak mungkin apa yang dikatakan Alkitab berbeda dengan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu pada prinsip. Jadi sama ya. Jangan aneh-aneh lah. Jadi jangan. Karena ada itu ya. Apa itu? Ya. Kalau orang yang suka dengan marga itu. Tidak punya anak laki, marganya hilang. Nanti ngomong lagi. Oh, Roh Kudus suruh saya menikah lagi. Supaya dapat memelihara marga. Ya Roh Kudusnya nggak tahu dari mana. Alkitab nggak pernah ngajarin begitu. Kan beda begitu. Jangan yang aneh-aneh gitu. Jadi begitu ya. Makanya belajar Alkitab yang baik Bapak Ibu ya. Supaya nggak dibodohin orang-orang. Jadi mengenal Yesus Kristus karena kita sedang meniru, ya, kita meniru karakter Yesus dan mewakilinya. Jadi kalau Bapak jadi gembala, ya karakter Kristus, sifat Kristus, kehidupan Kristus sudah tampilkan di situ. Itulah kualifikasi seorang gembala. Kedua, seorang gembala harus suka bergaul dengan orang lain. Jadi punya relasi yang baik dulunya. Punya relasi yang baik dengan yang lain. Terus B.A. dikatakan tidak menghukum dan menghakimi. Bapak Ibu, saya harap ini dipahami dan dimengerti. Gembala itu bukan hakim dan menghukum. Gembala itu pelayan. Barang siapa menjadi terbesar, dia harus menjadi pelayan. Bukan jadi hakim. Bukan menghukum. Bukan. Alkitab diberikan untuk menuntun, bukan menuntut. 10 perintah Allah diberikan Tuhan kepada bangsa Israel untuk menuntun bangsa itu mengenal Allah yang benar. Bukan menuntut. Di sini ada Ibu Esther, sarjana hukum ini. Beda menuntun dan menuntut. Kalau menuntut itu menghukum. Misalnya, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Itu nuntun maksudnya,
Semua Allah itu tidak benar, hanya Allah Yahweh lah yang benar. Di antara banyak Allah, bukan berarti gini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau tidak, saya hukum kamu. Bukan. Nuntun. Alkitab itu untuk nuntun. Seorang gembala itu menuntun, bukan menuntut. Bisa paham ya? Jangan, saudara tidak boleh menuntut. Saudara tidak boleh menghakimi jemaat. Tapi didiklah dia dalam kebenaran. Seperti Yesus itu loh ya. Waktu dia bertemu dengan Maria Magdalena sedang bersinah di pinggir jalan. Jangan berbuat dosa lagi. Sudah. Bukan, wah dia harus dirajam dengan batu. Waktu dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub yang suaminya banyak, dia bicara air hidup. Kalau kamu minum dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air dari pandaku, air kehidupan, kamu tidak akan haus itu selama-lamanya. Kalau hukum, dia akan dihukum mestinya. Dan itulah pelayanan seorang pastoral. Memperbaiki, membangun, membangkitkan, bukan menghukum, bukan hukum menghukum ini. Kalau menghukum, saudara akan dihukum juga nantinya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ya, jadi saya harap dalam praktiknya saudara jangan hukum-hukum jemaat, tapi bangun iman itu jemaat. Kalau dia salah, bawalah dia kembali pada jalan. Kan jelas tadi ya, seorang gembala itu kan menuntun, mengajar kepada jalan Tuhan. Dia masih punya kesempatan lebih baik. Dia punya kesempatan untuk membangkitkan imannya. Yang waduh sudah berdosa, sudah neraka ini, sudah binasa ini. Aduh, jangan. Ya, oke, saya lanjutkan dulu. Ia tahu mengampuni orang lain. Tujuan pengembalaan bukanlah sebuah gedung gereja yang penuh atau supaya gedung gereja menjadi kudus. Tetapi tujuan akhir dari pengembalaan ialah supaya jemaat Yesus Kristus dibangun serupa dengan gambar anaknya. Jadi Bapak Ibu, tujuan penggembalaan adalah bagaimana saudara menggembalakan jemaat Yesus Kristus itu supaya dia menjadi serupa dengan gambar anak. Tuntun sampai menjadi serupa dengan gambar Kristus. Jadi itu tujuan menggembala. Bukan gedung gereja, bukan jemaat yang penuh, bukan persembahan yang banyak, bukan kolektor banyak, bukan perpuluhan yang banyak. Tapi bagaimana jemaat ini satu kali serupa dengan Kristus. Itu tujuan pengembalaan, bukan yang lain. Ya. Ia tahu memperhatikan bisikan-bisikan seseorang, ia tidak mau memperhatikan bisikan tentang orang lain. Jadi belajar mendengar bisikan Tuhan ya, jangan bisikan orang. Apalagi bisikan iblis. Gembala itu banyak bertanya sama Tuhan. Bukan bisikan orang lain. Bukan titipan orang lain. Tapi lebih bertanya banyak kepada Tuhan. Jadi mengembalakan jemaat, sekali lagi, bagaimana saudara banyak mendengar dari Tuhan, bukan dari orang lain. Karena apa yang saudara omongkan ke orang lain, akan sampai juga kepada saudara. Sama, terus begitu. Lebih baik kalau saudara mendengar bisikan Tuhan, bukan bisikan orang lain, apalagi bisikan setan. Banyak dengar Tuhan mau apa. Ya, jadi banyak bertanya sama Tuhan, apa Tuhan? Karena kalau bisikan orang ini bahaya masalahnya, titipan itu. Ia tahu mendengarkan. Seorang gembala yang baik, dia akan mendengarkan domba-domba. Mendengarkan orang lain. Mendengarkan jemaat. Jangan saudara terus yang bicara, tapi izinkan mereka berbicara dan saudara dengarkan.
Seorang gembala harus rajin memperhatikan domba-dombanya. Rajin ya. 4. Seorang gembala tidak harus seorang psikolog. Ini kenapa ada seperti ini psikolog atau psikiater. Menggembala jemaat itu mengikuti firman Allah, bukan jadi psikolog. Psikologi itu adalah hasil dari teori yang sudah ada. Kalau Bapak Ibu belajar filsafat ilmu, dari mana datangnya ilmu? Atau pengetahuan itu? Dari sebuah pengalaman yang pernah terjadi. Sehingga kalau saudara menggembalakan jemaat jadi psikolog atau psikiater, kasihan jemaatnya. Semua jadinya mesti seperti saudara, bukan seperti Tuhan Yesus. Sehingga kalau ada jemaat mentertawakan saudara, saudara marah sama dia. Karena seolah psikologinya terganggu. Kita tidak sedang jadi psikolog, tapi kita sedang melakukan dan melaksanakan panggilan kita. Jadi Bapak Ibu, boleh ada psikolog, boleh. Tapi penggembalaan itu bukan psikolog, bukan psikiater. Ini yang harus saya jelaskan kepada Bapak Ibu. Kita sedang melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Bukan teori psikologi. Psikologi itu nanti seolah-olah baca muka orang. Kalau mukanya berbentuk kotak, oh ini tukang begini dan begitu. Itu ada melankolis, pelirik dan sebagainya. Sanguin, itu kan teorinya. Sehingga kalau lihat orang kepalanya lonjong, oh ini tukang marah ini. Oh kalau mukanya bulat, oh ini cuma manis di bibir, lain di hati. Jadi begitu-begitu. Padahal kita tidak sedang mengerjakan itu. Kita sedang mengembalakan jiwa-jiwa untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Makanya kan psikolog ini kan banyak melihat milih-milih orang. Kalau rambutnya lurus, oh ini banyak nyimpan di hati. Macam-macam lah. Kalau hidungnya lebar, hidungnya macam-macam. Kita tidak sedang ngerjakan psikolog. Bukan. Sama kalau misalnya motivator itu sama. Saudara tidak sedang jadi motivator. Motivator itu kalau nanya orang biar jawabannya nggak nyambung, tetap dia mengatakan super. Padahal saya nggak nyambung jawabannya. Cuma nyenengin orang. Tapi kita lain, seorang pengkhotbah, seorang gembala berkatalah ya di atas iya, tidak di atas tidak. Karena selebih datang dari si jahat itu. Ya ngomong apa adanya saja. Saya itu cuma lihat saya kayak seram gitu ya. Saya bilang saya akan berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya bukan seorang yang pinter. Misalnya kan orang cuma datang misalnya, aduh Bapak pagi ini ganteng sekali gitu. Padahal kenyataannya tidak. Aduh saya sudah siapkan tempat khusus bagi Bapak, enggak juga. Jadi hanya sebuah praktek-praktek manipulasi saja. Seorang yang memberitakan firman, seorang yang menggembalakan jemaat, yang memenuhi panggilan dalam karunia Allah, ya di atas, ya tidak di atas. Saya kalau tidak suka jemaat, saya katakan saya itu lebih baik. Daripada saya tidak suka, saya ngomong, waduh bagus sekali. Harus dibenerin. Bisa kalau pimpin pujian roknya di atas lutut, saya ngomong sama ibu gembala itu, tegur dia dari saya ngomong, bukan masalah itu. Kalau mimbarnya kaca repot masalahnya. Kan kita banyak ada mimbar kaca ya, mimbar fiber itu ya. Kalau mimbarnya kayu besar nggak masalah sih, kan ketutup. Tapi kalau mimbarnya kaca atau fiber, pimpin pujiannya tuh ibu gembala pakai rok ini, itu kasihan yang kaum Adam itu. Gelisah. Kalau saya ngomong, nggak boleh. Mengganggu pemandangan. Tapi kan ada orang takut, ya, waduh, nanti dia gak kasih perpuluhannya besar loh. Oh enggak. Dia akan senang ditegur untuk kebenarannya.
Justru kalau kita salah membiarkannya, kita sedang menjerumus. Tapi berani. Tapi kalau Roh Kudus pimpin, Roh Kudus karuniakan, sudah berani. Saya berani ngomong demi kebaikan. Ya. Sampai setengah. Ya, jadi bukan psikiater, Bapak Ibu harus jadi psikiater lah. Justru praktek-praktek psikologis yang berjalan dalam gereja itu tidak akan lama. 1 Petrus pasal 5 ayat 1-4, prinsip pastoral. Nanti baca ya Bapak Ibu ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 1-4 itu dibaca. Isinya ya seperti ini. Isinya seperti ini. Yang pertama, penggembalaan itu merupakan kehendak Allah dan bukan kehendak diri sendiri. Nah ini jelas. Nanti baca ya 1 Petrus pasal 5 ayat 1-4. Ini jelas sekali. Jadi penggembalaan merupakan kehendak Allah dan bukan kehendak diri sendiri atau manusia. Panggilan Tuhan. Saudara mau mendaftar jadi gembala, mungkin organisasi kasih surat SK jadi gembala. Tapi ingat, 1 Petrus mengatakan pengembalaan itu adalah kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan, maka saudara harus respon dengan baik, karena itu mulia. Saudara harus lakukan dengan penuh tanggung jawab. Makanya seorang dikaruniakan mengeluh, pasti dia bertanggung jawab. Karena dia akan merasakan bahwa jiwa-jiwa itu seperti anak-anaknya sendiri. Tapi kalau tidak, wah, tidak. Jadi sekali lagi, pengembalaan itu kehendak Tuhan. Jadi jangan main-main Bapak Ibu. Itu kehendak Tuhan. Sudah tidak respon, Tuhan panggil orang lain. Tuhan pakai orang lain. Karena saudara tidak respon. Kan ingat ya, kalau orang-orang di Yerusalem tidak bisa memuji Tuhan, maka batu-batu juga bisa memuji Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja. Jangan sepikir kalau saya gembala, oh tidak. Tuhan bisa pakai siapa saja. Untuk domba-dombanya. Untuk jemaat hasil tebusan darah. Ya. Jadi kehendak Tuhan. Jadi janganlah bertanya kepada Tuhan. Kedua, penggembalaan bukan untuk mencari keuntungan, tapi pelayanan atau pengorbanan. Sekali lagi, penggembalaan bukan untuk mencari keuntungan, tapi pelayanan, pengorbanan, pengabdian. Pengabdian diri. Kalau mau dapat untung, bisnis. Ya, sekalian. Kalau menggembala itu pengabdian. Namanya pengabdian itu pengorbanan. Iya. Kalau nggak mau berkorban, jangan memenuhi panggilannya. Karena itu pengorbanan. Bukan keuntungan, bukan profit. Tapi lebih kepada pengabdian. Ya, Bapak Ibu ya. Sukalah berkorban. Bukan menerima keuntungan. Ya. Karena itu pengabdian kita. Jangan nanti, wah dulu kalau merintis susah menabur, sekarang udah banyak jemaat menuai. Salah. Semua juga yang diberikan Tuhan masih dalam proses. Sampai kita mati. Baru Tuhan berkata, "Sabaslah engkau hambaku setia." Belum apa-apa udah menikmati. Nanti menikmati, saya jelaskan nanti di 1 Petrus. Belum. Karena semua yang diberikan jemaat itu untuk pekerjaan Tuhan. Kita berdosa, saudara-saudara. Kalau kita menyalahgunakan. Sehingga cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kenapa? Semakin banyak, semakin dituntut. Nah ini dituntut sekarang. Semakin banyak saudara terima, semakin saudara banyak dituntut. Makanya asal ada makanan, bahkan cukuplah. Puas dengan itu. Karena nggak banyak tuntutannya. Kalau saudara diberikan 1, kan nggak banyak tuntutannya. Kalau diberikan 20, 100, untuk apa itu? Kan lebih baik sedikit. Tapi kan banyak orang mau banyak. Semakin banyak, semakin dituntut.
Jadi oleh sebab itu pengorbanan. Pengembalaan itu adalah bukan untuk mencari keuntungan, profit, tapi untuk pelayanan atau pengorbanan. Seorang gembala yang baik, dia adalah yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, bukan menyelamatkan dirinya. Di tengah COVID, mestinya seorang gembala tidak apa-apa lapar, asal jemaatnya bisa tetap eksis, bisa tetap stabil, bisa tetap bisa makan. Jangan makan duluan, jemaatnya kasihan. Ya, sesekali boleh saudara upload makan di restoran, tapi jangan ringan. Kasihan, kalau jemaatnya kaya semua nggak apa-apa. Kalau jemaatnya ya ngap-ngapan nyari beras saja susah, baru dikit-dikit makan restoran. Makannya banyak, padahal meja sebelah yang sudah potong. Kasihan kadang-kadang. Jadi ada pesan moral gitu ya. Bukan nggak boleh ya, boleh sesekali saja lah. Karena mungkin diajak orang ya. Tapi jangan sering. Karena kasihan cuma pendeta aku kok enak bener ya. Aku hidup setengah mati, ini nggak diperhatikan. Gitu. Kalau saudara bungkus itu ayam goreng bawa rumah jemaat. Saudara makan sepotong mereka berapa ekor. Karena pengorbanan itu. Iya kan begitu. Kalau Bapak Ibu lakukan ini, pasti diberkati. Pasti dipercayai Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Artinya dalam arti dipakai dalam pelayanan. Iya. Oke, saya lanjut. Ketiga, pengembalaan bukan dengan cara otoriter atau memerintah, tapi dengan cara memberikan contoh atau teladan. Jadi sekali lagi pengembalaan itu bukan dengan cara memerintah atau otoriter, tapi dengan cara memberi teladan. Contoh. Kasih contoh. Yang suka perintah. Memang siapa saudara perintah jemaat? Siapa saudara memerintah tebusan darah Yesus? Musa salah satu gagal dia masuk ke tanah Kanaan karena dia tidak menghargai kekudusan. Dia marah kepada Israel yang memang tegar tengkuk. Tapi sekalipun bagaimanapun itu adalah rencana Allah, bahwa Israel harus keluar dari Mesir mencapai Kanaan sampai akhirnya melahirkan juru selamat Yesus. Jadi bangsa Israel itu sekalipun jahat, tegar tengkuk, tetap pilihan Tuhan. Hingga waktu Musa marah, disuruh berkata kepada batu itu untuk mengeluarkan air lewat tongkat. Musa pukul batu itu di depan jemaat Israel 2 kali. Tuhan marah, kamu tidak menghargai aku di depan jemaat Israel. Kadang-kadang kita begitu, saudara-saudara. Kita terlalu keras terhadap jemaat, padahal jemaat itu umat tebusan. Kita melayani, ya. Tapi jangan pernah memerintah jemaat. Diberikan Tuhan. Berikan contoh. Ya. Jangan seperti itu anjing dengan domba-domba yang mau digunting bulunya. Anjing di depan supaya domba ngikuti. Begitu sampai di tempat pengguntingan, anjing lewat jalan lain, dombanya lurus. Sama kalau Natal, buat list gembala duluan, tulis 10 juta. Setelah dapat banyak, wah sudah banyak, nggak jadi. Jadi hanya mancing. Itu bukan memberi teladan. Teladan yang baik lah. Ya. Jadi jangan merintah, teladan. Kalau saudara ngajar jemaat berkorban, saudara berkorban duluan. Baca 1 Petrus itu masalahnya. Kalau jemaat mau setia, saudara setia duluan. Jangan merintah-merintah orang. Tapi kita nggak melakukannya. Sekali lagi saya katakan ini dengan tegas dan jelas karena saya mengembala jemaat. Sebelum saya ngomong di jemaat, saya lakukan dulu. Saya praktekkan dulu. Itu ya.
Jadi kalau yang ngajar teologi pastoral dia bukan gembala, jadi saya tidak ada itu. Jadi jangan dipikir, wah enak jadi gembala. Baik. Terakhir, 4. Upah penggembalaan mahkota yang tak bisa layu dari gembala agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Upahnya adalah mahkota yang tak layu, bukan sekarang. Jangan dipikir kalau merintis itu menabur, setelah jemaat banyak jadi, kolektanya banyak, perpuluhannya banyak, sudah upahnya bukan. Upahnya mahkota yang tak layu. Kalaupun diberikan banyak, berarti ada sesuatu yang Tuhan taruh untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Kita kan kalau sudah banyak, seolah-olah sudah selesai. Tinggal menikmati berkat Tuhan. Upah yang tak pernah layu. Itu jelas 1 Petrus itu firman Tuhan Alkitab yang ngomong, Bapak Ibu. Jangan bicara upah hari ini. Kalau Bapak Ibu dipanggil menggembalakan jemaat, jangan bicara upah hari ini. Upahnya mahkota yang tak layu. Ya, seperti itu. Kalau hari ini upahnya, bukan. Kita belum selesai. Belum selesai, masih berjuang. Berjuang dalam iman. Masih terus berjuang. Makanya kalau ada orang menikah itu saya selalu katakan selamat berjuang. Kalau dia mati baru saya bilang selamat berbahagia. Karena berbahagialah orang yang mati di dalam. Kalau masih berjuang kok ngomong berbahagia di mana? Belum. Jadi upah yang dari dari Tuhan itu yang harus kita dambakan. Jadi Bapak Ibu, sekarang arah kita, upah kita adalah mahkota yang tak pernah layu itu, yaitu mahkota kehidupan kekal bersama Kristus dalam kerajaannya. Kan saya sudah sampaikan kepada Bapak, bagaimana Tuhan Yesus membawa satu filosofis hidupnya, meninggalkan yang fana kepada yang kekal. Kan itu jelas kalau Bapak Ibu, contoh saja, jangan kau simpan hartamu di bumi, tapi simpan hartamu di surga. Di bumi ngengat dan karak merusakkan dan seterusnya. Tapi surga akan kekal. Sehingga di mana hartamu ada, di situ hatimu ada. Kalimat itu menunjuk kalau engkau benar-benar mengikut Tuhan, hatimu sudah ada dalam kerajaan surga. Iya kan? Di mana hartamu ada, di situ hatimu. Kalau kau masih di bumi, hatimu berarti nggak masuk surga. Iya kan? Di mana hartamu ada, di situ hatimu ada. Kalau engkau menyimpan harta di sorga, engkau punya pemahaman filosofis tentang sorga, ya sorga lah bagianmu. Kalau masih harta dunia, ya berarti duniawi. Jadi hatimu sudah di sorga. Sehingga kalau saudara melayani Tuhan hari ini menjadi gembala, hati saudara, upah saudara, sorga. Bukan hari ini. Saya katakan ini dari apa yang dikatakan Alkitab. Firman Tuhan. Saya sudah jelaskan sejelas-jelasnya. Saya sudah ulang-ulang. Jadi, bekerja saja. Upah kita sedang menanti kok di surga. Kalau hari ini ya biasa. Ya. Jadi seperti itu. Jadi, sudah tinggal pilih mau mahkota dunia, upah dunia, atau upah surga. Silahkan. Kalau saudara sedang mengerjakan upah dunia, lebih baik tidak menjadi gembalanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan upah dunia. Boleh saudara mau nanya, mau japri ke saya silahkan, mau telepon saya angkat. Kalau mau jelas lagi, bahwa upah saudara melayani Tuhan, upahnya mahkota yang iya Bapak Ibu ya. Kalau saya berpikir ini saya tidak kurang apa-apa. Tapi yang saya rindukan itu surga. Bersama Kristus dalam kerajaan. Sehingga
Saya merespon panggilan Tuhan karena itu. Saya secara keilmuan saya cukup. Secara materi saya cukup. Secara pangkat kedudukan saya cukup. Ya, sekali lagi kalau nggak jadi MD, saya masih ketua sekolah. Saya masih rektor perguruan tinggi. Tidak masalah. Gitu. Tidak ada masalah. Tapi bukan itu semua. Karena mahkota yang tak layak itu yang dirindukan. Bukan hari ini. Baik, saya teruskan. Waktunya sudah mau habis. Ada rumusan langkah-langkah pastoral. Ini hanya contoh sekali lagi karena namanya rumusan. Bagaimana mencari dan mengunjungi semua jemaat satu persatu. Artinya memperhatikan, dilihat, ditilik. Kedua, menyampaikan firman Allah kepada jemaat dengan di tengah situasi hidup mereka pribadi. Jadi, kasihlah firman Tuhan. Kasihlah solusi yang datang dari Tuhan, Alkitab. Firman Tuhan. Jangan yang lain. Pertama Tuhan dulu. Pertama Alkitab dulu menjadi jawaban dari setiap yang terjadi di tengah jemaat. Yang pertama kunjungi, perhatikan. Yang kedua sampaikan firman. Saya ingat saudara-saudara, waktu pandemik itu COVID, kenapa semua orang jadi ahli virus ya? Pinter sekali. Padahal nggak jelas. Wah, waduh virus ini. Padahal saya tanya apa? Oh pendeta. Loh kok pendeta tahu virus? Yang tahu virus itu ahli patologi. Tapi pinter sekali. Waduh ini. Padahal dia baca di Google. Baca diteruskan dari WhatsApp ke WhatsApp. Saudara kasih firman. Kekuatan firman Tuhan. Tugas saudara menguatkan mereka masuk surga. Serupa dengan Kristus. Bukan yang lain. Begitu ya. Oke, lanjut. Melayani jemaat sama seperti bila Yesus melayani mereka. Ikutlah teladan Yesus itu dalam melayani jemaat. Dia berikan nyawanya bagi domba-domba. Yang keempat, supaya mereka lebih menyadari iman mereka dan dapat mewujudkan iman itu dalam hidupnya sehari-hari. Jadi, Bapak Ibu, supaya jemaat itu menyadari iman mereka dan mewujudkan iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Membangkitkan imannya. Bukan yang lain. Fokuslah kepada panggilan Tuhan. Percayalah, di tengah situasi yang sulit, di tengah keadaan yang tidak menentu, firman Allah Tuhan menjadi jawaban. Jawaban artinya jawaban di dalam kekekalan loh ya. Kalau di dunia pasti menderita, pasti susah. Itu sudah jelas. Jadi dikuatkan bagaimana sampai kepada mahkota yang tak layu. Surga itu. Jadi membawa jemaat itu fokusnya surga. Jadi sebagai terakhir dari penjelasan saya, saudara seperti seorang yang dalam Eliezer. Paulus itu seperti Eliezer dalam posisinya. Bagaimana posisinya itu? Yaitu dia sebagai pengantara, dia membuat jemaat ini menjadi seperti Yesus. Nah, tugas kita seperti Eliezer, dalam bahasa Ibrani itu satnat atau satnatkan ya, satnat. Nah, ini apa ya, mak comblang kalau bilang dalam bahasa sehari itu mak comblang, satnat itu, satnatkan itu. Sorry pakai B. Nah, tugas kita seorang gembala ini menjadikan jemaat ini sebagai objek. Bagaimana dia seperti Yesus? Bagaimana dia menjadi seperti gambar anaknya? Bagaimana dia hidup kudus? Tugas saudara membawa dia seperti ini. Itu baru dikatakan tugas pengembalaan.
Iman mereka sampai kepada Yesus. Itu tugas kita. Bukan yang lain. Kalau yang lain itu ya nggak terlalu diposisikan utama. Kita seperti Eliezer, seperti Paulus. Kata Paulus, aku telah mempertunangkan kamu dengan satu pengantin laki-laki sebagai perawan Kristus. Artinya bagaimana Paulus sebagai seorang pengantara ini menjadikan jemaat ini menjadi pengantin Kristus, perawan suci Kristus. Itu tugas kita. Membuat jemaat bertumbuh sampai menjadi serupa dengan Kristus. Saya harap malam ini kita belajar dan kita menyadarinya dan kita boleh mengalaminya dan melakukan. Kata pertobatan itu ada dua sekali lagi. Ada metamelomai yang berarti penyesalan diri. Dengan penyesalan itu mau merubah dirinya. Yang kedua, merubah bentuk berpikirnya tentang Tuhan. Jadi di sini kita mau membaharui diri. Kita terus berfokus kepada panggilan. Kalau kemarin aku tidak melakukannya, besok aku lakukan. Kalau aku kemarin melakukan yang salah, hari ini aku melakukan yang lebih baik dan tidak salah. Itulah Tuhan mau, ya. Ibu, sudah hampir habis, jam 8.50. Masih banyak kalau saudara mau tentang pastoral, tapi waktu kita cukuplah. Kita lanjutkan dalam materi-materi berikut. Dan saya harap kita tidak gagal di dalam memahami dan merespon panggilan kita dengan sebagai kepala jemaat. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Gimana Pak Yos? Sudah ada hasil? Berapa yang tidak ikut? Yang tidak ikut sudah saya sampaikan di chat room, itu ada 24 orang, Pak. Iya, ya Bapak. Jadi seperti itu. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir dan kemudian namanya ada tertulis di chat room, silahkan raise hand ya supaya nanti direvisi. Tapi saya tunggu belum raise hand. Thank you. Baik, terima kasih. Oke, kita akan lanjutkan nanti dalam pertemuan berikutnya. Kita akan tutup dalam doa. Bisa Bapak Budi Dijaya, wilayah 14. Boleh tutup dalam doa, Bapak? Buka mute-nya. Jangan keluar dulu Bapak Ibu, kita akan mute-nya dibuka dulu. Oke. Ya, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kami sebagai hamba-hamba-Mu boleh mengikuti satu materi untuk bagaimana kami bersikap sebagai hamba-hamba Tuhan yang baik, sebagai hamba-hamba Tuhan yang benar, dan sebagai hamba-hamba-Mu yang merefleksikan kehidupan Kristus di dalam pelayanan kami. Kami percaya Tuhan, secara manusia kami tidak mampu, tetapi kami yakin dengan pertolongan Roh Kudus yang daripada Allah Bapa di sorga, itulah yang akan menolong kami, yang akan memampukan kami, bahkan akan menjadikan kami berkat, di mana Tuhan percayakan kami untuk melayani Engkau. Dalam segala keterbatasan kami, beri kami hikmat, beri kami harapan, dan beri kami kemampuan untuk menjadi teladan di dalam kami melayani umat-umat Tuhan yang Engkau percayakan. Tuntun kami terus Bapa, untuk kami menjadi hamba-hamba-Mu yang segambar dan serupa dengan Engkau. Sehingga apapun
yang boleh kami lakukan untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, pengurapan-Mu ada juga untuk hamba-Mu, Bapak Lim, sebagai dosen pengajar ataupun dikjar bagian pendidikan di Jawa Barat ini. Hikmat Allah menyertai. Pakai hamba-Mu terus dan pulihkan kesehatannya dengan sempurna. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup mengerjakan lebih daripada apa yang diharapkan. Kami percaya dan kami akan tutup Tuhan pembelajaran diklat kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, terima kasih. Kita foto dulu. Ya. Baik. Layar 1 ya, saya foto. Oke. Maaf, kenapa spotlight? Oke. Maaf ya, layar 1 sudah, layar 2. Layar 3. Layar 4. Layar 5. Layar 6. Terakhir, layar 7. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita ketemu hari Senin mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Om, Tuhan berkati. Iya, Tuhan berkati. Terima kasih Om. Sama-sama. Terima kasih Om. Tuhan berkati. Tuhan Yesus